Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Pembahasan kali ini kembali lagi ke Lesti dan Rizky. Yeay! Pokoknya nggak bosan-bosan deh aku ngebahas mereka karena seneng banget dengan positifnya mereka. Nah guys, mereka berdua ini makin menikah ya. Setelah menikah tuh makin banyak nggak sih rezekinya menurut kamu ya kan ya? Kemudian juga mereka makin bahagia gitu loh. Jadi ternyata ada konektivitas antara couple pasangan suami istri yang bahagia dengan rezeki gitu loh. Tambah anak lagi dan mereka tuh makin banjir rezekinya. Beneran banget ya. Jadi penting banget tuh sebuah pernikahan yang dilandasi karena ibadah, kemudian juga cinta, kemudian di antara mereka juga positive thinking, itu membuat rezekinya makin mengalir. Nah, untuk kamu yang masih jomblo, makanya segera menikah nih guys, ya gak sih? Kode keras aku ngasih tahu ke kamu. Kapan lagi? Udah habis Ramadan ini langsung aja deh tunangan ya kan, untuk bisa segera menikah. Nah, agar rezeki kamu juga makin lancar nih. Tapi menikah juga bukan karena rezeki lancar gitu aja. Kamu harus pelajari juga tentang masalah konflik-konflik yang terjadi. Apapun juga pertemuan mereka ini yang terjadi pasti udah garis tangannya dan juga Allah yang mempertemukan mereka, walaupun diawali dengan ketidaksengajaan. Apa sih maksudnya? Aku akan membahas ekspresi pembahasannya, tapi kamu like, subscribe, and share terlebih dahulu. Aku tunggu. Terima kasih. Langsung masuk ya pembahasannya berikut ini. Guys, aku ngambil di Leslar Entertainment ya pembahasan mereka berdua. Kalian ini ngigau apa kalau tidur? Dan suka gini kalau tidur. Aku tuh kalau ngeliat si ini ya Rizky ya, ampun deh, dia tuh jahilnya super duper amat parah ya nggak sih? Ini anak emang dari kecil kali jahil banget ya. Dia ngatain dong si Dede ya kalau tidur suka kayak gini. Iseng tau gak sih dia nih? Sekali kalian bilang I love you dalam sehari? Kalau Dede sih nggak pernah ya, kalau kakak sering. Sehari yang siapa yang mengatakan I love you, kalau Dede tuh nggak pernah ya sambil megang kakak dong tangannya nggak bereaksi lebih. Tapi kalau kakak sering, oh cie yang lebih baper suami. Tapi lucu nggak sih kalau suami yang lebih baper ke istri, yang lebih perhatian, lebih posesif, yang lebih segala-galanya saking cintanya. Makin kemari tuh Rizky tuh makin sayang sama istrinya, ngerti gak sih? Karena udah punya anak, kayak yang gak mau kehilangan kebahagiaan yang dirasakan ini nih gitu, ngerti gak sih? Jadinya nggak bingung gitu loh, jadi ketakutan tapi bilang I love you itu bagus loh guys. Ketakutan tuh kayak yang lebih mungkin ya, lebih posesif, lebih protect gitu, lebih jaga, lebih segala macam, lebih perhatian. Itu bentuk rasa cintanya seorang suami gitu loh. Karena kan bahagia banget mereka gitu loh, jadi senang, jadi pasti apa ya, kayak nggak mau hilang momen-momen the bestnya mereka bertiga nih, karena keluarganya baru starting keluarga kecil gitu kan. Makanya aku sedih banget kalau misalnya ada yang ngata-ngatain keluarga kecil mereka, di mana mereka tuh nggak pernah ngata-ngatain orang lain lagi gitu, ngerti gak sih? Orang-orang ngata-ngatain mereka, ya mereka positif-positif aja, itulah membuat orang banyak rezekinya, bener loh. Aku yakin banget mereka berdua tuh orang baik gitu loh, baik banget mereka berdua ini, dan sopan, itu yang aku suka deh. Setiap momen yang kita lewati, terkadang kita nggak pernah tahu besok ketemu lagi atau enggak. Iya dong, karena nafas itu kan milik Allah. Nah sekarang, oleh sebab itu setiap momen kamu bersama pasangan kamu, itu momen itu tuh dinikmatin sebagai memori kamu di dalam pikiran kamu gitu loh. Jadi pada saat kamu ketemu pasangan ya sering-sering aja bilang I love you, aku mencintai kamu gitu-gitu loh. Supaya kadang kalau misalnya tiba-tiba kita kehilangan, kita nggak ketemu lagi atau kenapa-napa itu ya, itu rasanya nyesel banget untuk nggak ngomong berkali-kali I love you, itu bakal menyeruak banget gitu. Nah itu sih momen-momen memori itu dengan pasangan itu penting banget untuk kamu bangun gitu ya. Oke. Kamu sayang kakak nggak? Nggak, Dede. Kamu sayang kakak nggak? Nggak. Kakak tuh sering nanya-nanyain kayak gitu, padahal cuma jahil, dia cuma butuh konfirmasi. Yang penting saya sudah hamilin dia. Tadi nggak apa-apa, biar aja nggak jawab gitu. Tadi enggak, kata si Ade. Nggak apa-apa, tapi aku udah hamilin dia, katanya gitu. Dia punya anak maksudnya guys.
Dede ketawa-ketawa dong. Kamu bilang apapun terjadi ya, kamu bilang nggak cinta. Udah ada baby. Jadi artinya cinta lah. Cuman yang ngerti nggak sih? Dede ini kan tipenya tuh kan kalau si kakak nih kan yang ekspresif. Kalau Dede tuh ribet, ada bayi lagi pumping. Ngerti nggak sih kamu? Pernikahan ini berawal dari ketidaksengajaan. Tuh nggak sih? Pernikahan ini diawali dari ketidaksengajaan. Si Dede ketawa. Terus dia ngeliat ke bawah dan memegang anaknya. Tidak ada perasaan apa-apa. Kita Diketawain. Terus kita nggak punya perasaan apa-apa. Terus kata anaknya kan lihat terus ketawa anaknya dong. Bapaknya bohong banget. Bohong. Sumpah demi apapun. Pertama kali ngeliat nggak punya perasaan. Oh, orang aku yang baca ekspresinya ngaco. Bener banget nih si Rizky nih. Anaknya pakai ketawa ngakak loh. Bohong banget. Pertama kali melihat mereka sudah punya perasaan. Enggak. Aku yang baca. Ingat gak sih? Aku pertama kali kan, bener gak sih? Kamu masih inget kan kalimat aku? Saya yang pertama kali menyatakan bahwa mereka punya perasaan cinta. Dan ini hasilnya. Baby L. banyak hal yang saya kagumin, termasuk bagaimana dia termasuk sosok yang tegar ya. Pas lagi ngomong, kenapa ya mengagumi? Dia tuh termasuk sosok yang tegar ya, Pak. Ekspresi wajahnya itu kelihatan tulus pas nyatainnya. Jadi Dede ini perempuan yang kuat, tegar, bisa menghadapi tantangan dalam hidup. Kuat ya, atau bahkan mungkin yang menurut saya bukannya yang suka. itu tegar. Nyanyi dong Dede. Nyanyi lagunya tegar. Pasti ngomong tegar. Atau mungkin saja Lesti ini orang yang nggak pernah nunjukin kegelisahannya, nunjukin apa yang dia rasakan, termasuk orang yang Masa orang Dede ngadu mulu sama kakak? berarti itu bohong. Orang nggak pernah nunjuk perasaannya kepada, nggak nunjukin, maksudnya nggak pernah nunjukin apa yang dirasakan. Terus kata Dede gini, masa sih kak, kan Dede kan ngadu melulu sama kakak. Berarti itu bohong. Maksudnya si kakak nih, Dede itu punya persoalan, ya tegar, bisa menghadapi, nggak gerasa kerusuk gitu, nggak heboh, nggak panik gitu loh. Maksudnya tenang ya, mungkin seperti itu maksudnya gitu loh. Cuma si kakak, terus dia bercanda lagi dengan mereka. Tapi mereka tuh dasarnya oleh bercanda melulu. Saya ingat nggak sih makin mereka pacaran, bercanda aja hidupnya mereka berdua tuh. Mungkin penilaiannya kakak ya, tapi kalau Dede sih ngerasa ya Dede Sebenarnya gini, gagal ya pencitraannya, ada bacaannya dong kayak gitu. Dan orangnya nggak pernah peduli sama omongan orang lain selagi itu menurut dia tidak merugikan dia secara langsung. Dan orangnya nggak pernah peduli dengan omongan orang lain selagi tidak merugikan. Pas lagi bicara tuh badannya agak ditegakin seperti ini. Kamu lihat ya perubahannya. Nah itu menandakan bahwa statement tersebut itu confirm bahwa kalau ada orang yang ngomongin ya nggak pernah dipikirin, nggak pernah dipeduli, tetap aja berpikir positif. ke kakak ya karena memang orangnya humoris terus. Kakak tuh memang orangnya humoris. Itu humoris sama dengan jahil. Dia kayak humoris tambah jahil tuh. Lebih tepatnya Dek gitu Dek. Aku bantuin. Dia tuh kalau pengen sesuatu dia terus berjuang, terus berusaha supaya bisa dapetin apa yang dia mau gitu. Begitu Dedek puji, kalau dia menginginkan sesuatu, aku tawa dulu deh. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia akan berusaha untuk dapetin. Si Rizky bersin. Tuh anaknya gimana mau serius sama dia? Dia terus berjuang, terus berusaha supaya bisa dapetin apa yang dia mau gitu. Itu sih yang bikin Dedek kagum sama kakak. Sebagai tanda setuju. Oke. Pejuang. Itu yang membuat Dedek kagum sama kakak, pejuang. Ya iyalah dapetin Dede Lesti ya kan, perjuangannya luar biasa ya. Tips hidup tenang dan bahagia tanpa overthinking ala Dede. Nah, aku menarik banget ya pembahasan ya. Tips hidup tenang ala Dede dan Rizky. Seperti apa sih ala Dede dan kakak nih? Tips hidup tenang. Pertama, Bodo amat aja. kalau Dede langsung ngomong bodo amat aja, pas lagi ngomong bodo amat aja tuh mukanya tuh polos banget. Berarti memang bodo amat. Dede tuh nggak mikirin. Ya udah deh biarin aja. Lebih tepatnya sih nggak mikirin itu adalah nggak memasukkan data-data yang negatif ke dalam pikirannya. Itu sama aja dengan fokus aja apa yang kamu mau fokusin dan kamu abaikan yang negatif. Jadi lebih tepatnya adalah berpikir positif. Yes, satu pertama. Tips hidup Pentingin tenang. diri sendiri aja maksudnya.
Nah tadi kan aku bilang kan lebih fokus terhadap apa yang mau jadi targetnya kamu. Nah kenapa ini menjadi penting ya? Begitu kamu fokus akan satu target kamu, maka itu yang akan tercipta. Tapi kalau kamu fokusin dengan masalah yang kamu hadapi, maka masalah yang akan kamu tarik. Kamu punya hak. Kejadian itu pasti, takdir itu pasti. Tapi kamu fokusin bagaimana respon terhadap takdir, itu yang harus kamu manage di dalam pikiranmu. Jadi kalau misalnya ala Dede ini, begitu kamu fokusin aja. Walaupun orang lain ngata-ngatain nih, dia fokus aja sama kebaikan, maka datangnya kebaikan, maka rezekinya ngalir. Gitu, ngerti gak sih? Dikata-katain A, B, C, dihina-hina, Dede jadi pakar ala pakar. Semua pakar-pakar adalah Dede, ngerti gak sih? Tanggapan Lesti sampai bikin gitu, padahal orang-orang ngata-ngatain. Nah itu aja kan jadi rezekinya sendiri kan? Lucu kan? Heran ya? Karena kamu memberikan, kamu akan menerima. Jadi kamu fokusin adalah kebaikan. Mumpung bulan Ramadan nih guys, ya nggak sih? Mikirin positif, hasilnya kembali positif. Kita fokus sama apa yang mau kita kerjakan. Karena kan bahagia itu kita sendiri yang buat, kan nggak? Nah kemudian yang kedua adalah berpikir positif. Mereka juga mendesain bahagia, bukan berharap dari lingkungan, tapi mereka mendesain bahagia. Nah itu kalimat yang disampaikan Dede itu menjadi hal yang penting nih guys. Jadi semua kebahagiaan mereka desain, makanya mereka tidak terlalu serius, tapi bentuknya adalah bercanda-bercanda gitu kan. Ketenangan itu kan tergantung diri kita. Kitanya bikin rusuh apa enggak? Kalau kita bikin rusuh ya. Selain bahagia tadi, ya mendesain, ya juga menyatakan bahwa ketenangan itu juga didapat dari diri sendiri. Jadi bagaimana merespon semua hal yang datang, pertama kuncinya adalah ketenangan. Ketenangan adalah 50% dari solve the problem dari masalah yang kamu hadapi. Itu yang ketiga. Karena saya kebetulan tipe kali yang overthinking, kalau kalau memikirkan sesuatu dan akhirnya berimpak, yang akhirnya berimbas kepada fokus saya yang akhirnya terpecah. Nah tadi berbanding kebalik nih sama kakak. Kalau kakak tuh overthinking, karena dia mikirin nih gimana ya, dia selalu berpikir gimana cara menyenangkan keluarganya gitu, ngerti gak sih? Nah mereka ini saling ngisi nih. Kalau si Dede ini lebih tenang, kalau si kakak nih mikirin. Tapi memang gitu sih, targetnya kakak tuh kan membuat anak sama istrinya bahagia gitu kan, nilai luhurnya, nilai apa sih, semangatnya itu awalnya. Nah tapi pada saat mikirin semua hal, nah dapat pasangan yang bisa mengarahkan, tenang udah gak usah dipikirin, itu menenangkan kakak nih. Mereka saling ngisi ya. Tapi saya lagi belajar, lagi transisi untuk memperbaiki hal itu. Karena menurut Dede, dan menariknya lagi yang keempat menurut saya ya, mau membuka diri. Aku punya kurang di sini, aku punya khawatir, aku punya overthinking, dan mau memperbaiki diri. Begitu udah buka, bantu saya dong untuk menjadi orang lebih baik. Itu orang yang mau maju, orang sukses. Dia tahu dia kurang, dia nggak menyanjung dirinya, dia nggak bilang bahwa dia yang terbaik, tidak. Down to earth, kemudian mau terima kritikan, mau untuk berubah. Nah itu adalah ciri-ciri pemimpin yang keren. Kalau kamu punya atasan seperti itu bagus banget. Artinya nggak merasa wah dia power, nggak. Salah, ngakuin salah, kemudian juga buka diri, memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Bahkan bilang kalau saya mau berusaha menjadi lebih baik lagi. Dede, kita terlalu overthinking juga nggak bagus ya, maksudnya kita rugi gitu loh. Mending over bola, lalu passing ke saya biar saya golin. Akhirnya Dede ngomong lagi, kan overthinking tuh kita rugi sambil badannya nenang-nenangin si baby. Jadi lebih nenangin. Nah biasalah kakak ya kan, daripada overthinking mendingan over bola. Jadi yang kelima ada sense of humor. Nah itu penting loh dalam rumah tangga. Nah itulah kunci membuat mereka menghadapi masalah apapun dibawa santai, dibawa ketawa-ketawa ya kan. Walaupun masalahnya yang berat nih, tapi diketawa-ketawain. Susah-susah. Meraih. Udah susah-susah, tinggal 3 bulan lagi lunas. Nah guys, itu tadi ya yang disampaikan oleh mereka berdua. Kita bisa mengambil hikmahnya bagaimana bisa bertahan rumah tangganya selalu bahagia, kemudian rezeki juga ngalirnya makin banyak. Nah itu adalah makna-makna yang dalam ya, yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga menginspirasi kalian semua dari pembahasan diskusi. Saya ambil intisarinya aja.
dan saya share buat teman-teman semuanya. Kita doakan mereka yang baik-baik aja ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.